Usai cuti lebaran, PJ Bupati Bojonegoro berharap ASN tingkatkan kinerja. Pasca lebaran, harga bumbu dapur di Tuban naik 2 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Usai cuti lebaran, pegawai dan ASN di lingkup Pemkab Bojonegoro sudah kembali dalam aktivitas bekerja di instansi masing-masing. PJ Bupati Bojonegoro Adrianto berharap pegawai maupun ASN dapat meningkatkan kinerja dan kedisiplinan dalam bekerja. Melalui momentum halal bihalal usai cuti lebaran, diharapkan dapat merekatkan kebersamaan serta upaya memperkuat tali silaturahmi antara pegawai dan ASN di lingkup Pemkab Bojonegoro. Pada kesempatan apel Rabu pagi, Dependopo Malwapati Pemkab Bojonegoro, PJ Bupati Bojonegoro memberikan sejumlah arahan kepada para pegawai dan ASN. PJ Bupati Bojonegoro mengatakan, pada momentum kali ini bisa memperkuat tali silaturahmi antara pejabat dan semua pegawai di lingkup Pemkab Bojonegoro. Selain itu, dirinya mengajak para pegawai menjaga penggunaan anggaran secara baik, salah satunya dengan rutin melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Apakah sudah tercapai sesuai target ataupun masih dalam tahap penyelesaian. Hal tersebut sebagai upaya menjaga amanah dari masyarakat untuk menjadikan Bojonegoro lebih baik lagi. Tak hanya itu, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto berharap seluruh pegawai maupun ASN bisa memberikan ide semangat positif, meningkatkan kinerja dan kedisiplinan dalam bekerja. Alhamdulillah tadi hampir seluruh pegawai hadir dan saya juga sudah ingatkan bahwa dengan selesainya kita melaksanakan ibadah puasa kemarin, tentunya kita harus menjadi insan yang lebih baik, termasuk disiplin kita juga akan menjauh menjadi lebih baik. Tadi alhamdulillah dengan arahan saya untuk semua pegawai menjaga disiplin, meningkatkan disiplinnya juga, mudah-mudahan ini menjadi suatu catatan yang penting dan terus menjadi perhatian untuk seluruh pegawai Pemkab Bojonegoro yang ada di sini. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, kantor bersama Samsat di Kabupaten Ngawi diserbu ratusan pemohon pajak kendaraan usai libur panjang lebaran tahun ini. Mereka harus antri sejak pagi untuk membayar pajak tahunan atau 5 tahunan hingga mutasi kendaraan. Ini juga menunjukkan tingginya kesadaran warga terhadap pembayaran pajak kendaraan. Seperti inilah kondisi kantor bersama Samsat Kabupaten Ngawi pasca libur lebaran. Ratusan pemohon pajak membludak di kantor bersama Samsat Ngawi yang berada di Jalan Hasanuddin, Kelurahan Margomulyo, Kota Ngawi. Mereka harus antri sejak pagi hingga siang hari untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan, baik pajak yang tahunan, 5 tahunan, dan mutasi kendaraan. Kanit Regiden Satlantas Polres Ngawi, Ibda Muhammad Fuad Samsul Hidayat menyatakan, usai libur panjang lebaran, pemohon pajak kendaraan di Samsat Ngawi meningkat hingga 200%. Hari-hari biasanya hanya 200 pemohon pajak, kini menjadi 500 hingga 600 pemohon pajak setiap harinya. Banyaknya warga yang melakukan kepengurusan pajak ini menunjukkan tingginya kesadaran warga dalam membayar pajak kendaraan. Setelah selesai libur lebaran ini, banyak pemohon peningkatan sekitar 200 sampai 300%, karena kebanyakan pemohon maupun wajib pajak itu yang masa berlaku pajaknya habis saat hari libur, hari ini membludak baru bisa membayar pajak. Untuk itu kami berikan dispensasi dari yang harusnya kemarin mati saat hari libur, hari ini sampai besok masih bisa diperpanjang. Diperkirakan antrean pemohon pajak masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Pihak Samsat juga membuka layanan pembayaran pajak saat malam hari. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, pasca Hari Raya Idul Fitri, harga bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban naik 2 kali lipat. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas bawang merah yang terus meroket hingga menembus harga Rp55.000 per kilogram.
Pasca Hari Raya Idul Fitri, harga bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban naik 2 kali lipat. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru, Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas harga bawang. Harga bawang merah misalnya, yang sebelumnya dijual di kisaran harga Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang putih yang sebelumnya berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bumbu dapur ini terjadi sejak sepekan terakhir. Salah satu pedagang bumbu dapur di Pasar Baru Tuban, Rusmiatun, mengatakan, kenaikan harga ini terjadi lantaran stok dari petani menipis. Tak hanya bawang, harga bumbu dapur lain seperti tomat juga turut mengalami kenaikan. 55 nak. Niku naik berarti Bu? Iya. Sebelumnya pilih? Sebelumnya 35. 35. Kalau yang bawang putih? Yang putih 45. Kalau sebelumnya berapa? Sebelumnya 40. 40. Kalau untuk selain bawang putih sama bawang merah yang naik apa? Tomat nak. Tomat ya. Naik berapa dari berapa sampai? Tomat sampai 35. Kalau biasanya? Sebelumnya 25. 25 ya. Kalau untuk cabai sendiri naik apa malah turun? Agak turun nak. Agak turun ya. Sekarang berapa? Sekarang 30, 35. Kalau biasanya kan Biasanya 40. 40 ya. Sampai 50. Meski demikian, omset penjualan para pedagang masih tetap stabil. Para pedagang berharap stok bumbu dapur dari para petani bisa kembali normal, agar harga jual kembali seperti sebelumnya. Siki Muhammad, Husni Mubarok, CTV, Tuban. Diduga hendak mencuri kabel, kakek di Tuban justru tewas setrum. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawas. Mari kita mensyukuri atas nikmat air yang suci, yang mengalir melalui PDAM, memberikan kualitas dan kehidupan bagi kita semua. Air merupakan sumber keberkahan bagi kita semua, yang tak ternilai harganya. Dan pada momen Idul Fitri ini, mari kita menyadari setiap tetes air yang mengalir sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirnya air ini menjadi bukti kehidupan yang saling mengingatkan kita akan pentingnya menjaga sumber daya ini. Kami keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Buana Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sebuah perjalanan pasti akan berakhir, tahun pun pasti akan berganti. Tiada sesuatu yang tak terganti buat harapan baru untuk hari berikutnya yang lebih baik dan lebih bermakna. Indahnya sesuatu dibangun dengan amalan dan perbuatan. Tahun baru menjadi momen terindah, saling mengikat ukhuwah kemenangan bagi kita yang telah menjalankan dan berbagi di bulan yang baik ini. Jutaan jiwa mengejar bulan mengais sisa, lantunan suara adzan dan takbir berkumandang di hari yang mulia ini. Semoga kita dipenuhi dengan keberkahan di setiap jalan yang kita lalui.
Hari yang indah dipandang sebagai momen penting bagi seluruh umat Islam. Hari di mana kita melupakan masa lalu dan menuai kebaikan di bulan suci Ramadan. Kami segenap keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbalallah ya karim. Saudara-saudaraku semua, masyarakat Bojonegoro. Mungkin tidak ada kata seindah kata maaf dan tidak ada perbuatan seindah memaafkan. Satukan tangan, teguhkan hati, dan rangkul segala hal yang mulia untuk sesama. Di hari yang suci ini, mari kita saling memaafkan dan melupakan setiap kesalahan. Saya, penjabat Bupati Bojonegoro, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Diduga hendak curi kabel dinamo tambak, seorang kakek di Kabupaten Tuban tewas tersengat listrik. Jasad korban diketahui pemilik tambak tergeletak di dalam gudang dalam kondisi kaku. Belum diketahui secara pasti identitas korban. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan. Seorang kakek tanpa identitas ditemukan tewas di dalam gudang penyimpanan peralatan tambak milik Sodikin, 40 tahun, di Desa Jenuh, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Rabu siang. Diduga korban tewas lantaran tersengat aliran listrik. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Sodikin, pemilik tambak, yang saat itu sedang melewati gudang. Sodikin curiga melihat pintu gudang miliknya terbuka dengan kondisi gembok tercongkel. Saat dicek ke dalam, ditemukan seorang kakek tewas dalam kondisi kaku dengan memegang seutas kabel. Sementara tak jauh dari lokasi kejadian terdapat sepeda motor dan timbangan. Kasus ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Sesampainya di lokasi, polisi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan kepada sejumlah saksi. Belum diketahui secara pasti identitas korban. Sodikin, pemilik tambak yang sudah kehilangan kabel dinamo selama 3 kali, menduga korban tersengat aliran listrik saat hendak mencuri dinamo di dalam gudang. Ceritanya gimana Mas? Tadi kok melihat ada orang ya meninggal? Waktu lewat lihat pintu gudang kok terbuka, sedangkan pintu kan udah dikunci, digembok, nggak mungkin bukaan kan, berarti kan dicongkel orang. Nah, saya cek ternyata di dalam ada orang meninggal gitu, langsung saya laporan ke polisi. Itu sekitar jam berapa ngeceknya? Sekitar jam 10-an. Jam 10-an. Ya. Itu kondisi orangnya seperti apa? Ya itu masih itu kondisi itu seperti itu. Kesetrum. Kesetrum pegang kabel itu. Itu kabel di dalam. Di dalam. Iya. Kabel di dalam gudang. Yang di luar kan udah nggak ada setrum. Kalau dalam gudang kan tetap ada setrum. Itu lampu juga masih nyala. Itu sebenarnya setrum untuk apa sih? Apa? Kabel untuk apa? Ya untuk operasional tambak toh. Cuma kan tambak nggak operasional, otomatis kan dipadamkan yang luar. Tapi kalau yang dalam kan tetap ada setrum, kan gitu. Mas, di dugaan sementara untuk korban ini mau mencuri kabel atau gimana? Mau mencuri kabel, dinamo gitu. Soalnya sudah beberapa kali kehilangan juga, yang hilang dinamo, kabel, tembaga lah itu. Dan di motor korban juga ada timbangan sih, kan gitu. Jadi, itu motor korban ditinggal? Itu motor korban ada ditinggal di luar pagar, ada timbangannya. Setelah dilakukan visum luar, mayat korban kemudian selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban guna kepentingan penyidikan. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, aksi pencurian handphone milik pemudik di Masjid NU Lintang Songo Ngawi terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku menjalankan aksinya ketika korban sedang sholat dan meninggalkan handphone di samping temannya yang sedang tidur.
Nampak dalam rekaman CCTV Masjid NU Lintang Songo, aksi pencurian handphone milik pemudik yang tengah beristirahat. Dalam rekaman juga terlihat aksi dilakukan pelaku saat siang hari tanggal 14 April kemarin. Pelaku yang bertubuh gemuk menggunakan kaos itu melakukan aksi pencuriannya ketika korbannya saat hendak sholat dan handphone ditinggal di samping temannya yang sedang tidur di dekat beduk. Kemudian pelaku berpura-pura melipat sarung dan mengambil handphone yang tengah dicas, kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor. Menurut Basuki Rahmat, petugas keamanan Masjid NU Lintang Songo, saat itu korban bersama temannya sekitar jam 9 pagi beristirahat di masjid usai mudik dari Surabaya dan hendak kembali menuju Purwokerto, Jawa Tengah. Ketika azan zuhur, korban sholat meninggalkan handphone di samping temannya yang sedang tidur. Ketika selesai sholat, korban terlihat kaget, handphone miliknya telah hilang di gondol maling. Setelah melihat rekaman kamera CCTV, korban langsung melaporkan kasus pencurian itu ke pihak kepolisian. Awalnya ini pemudik itu istirahat mulai jam 9 pakai sepeda motor. Istirahatnya di sebelah beduk itu. Sampai duhur, yang satunya sholat meninggalkan HP di sebelahnya temannya itu. Tidak tahunya kan barang itu sudah diawasi orang. Akhirnya setelah sholat ya baru sadar ini HP-nya sudah hilang. Dia sudah dilihat langsung dibuka itu. Setelah itu juga dicek sama temennya yang masih HP-nya masih ada itu masih bisa dilacak. Setelah dilacak sampai ke tempat itu ternyata sinyalnya sudah hilang, nggak bisa. Akhirnya balik lagi ke sini terus langsung laporan ke polsek. Polisian. Pak, ciri-ciri pelaku bagaimana, Pak? Orangnya itu gemuk. Kasus pencurian handphone di masjid tersebut sudah terjadi sebanyak 3 kali dan kasus pencurian kotak amal sudah terjadi 2 kali. Aksi pencurian yang berulang kali itu sangat meresahkan pengunjung masjid dan berharap pelakunya berhasil ditangkap oleh petugas. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, sebanyak 25 ASN di lingkup Pemkab Bojonegoro mengajukan izin cuti untuk menjalankan ibadah haji tahun 2024. Izin cuti tersebut diajukan rentan waktu 45 hari. Menjelang keberangkatan haji pada bulan Mei 2024 mendatang, sejumlah ASN di lingkup Pemkab Bojonegoro mulai mengajukan izin cuti. Dari data yang tercatat di Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Bojonegoro, ada sedikitnya 25 ASN yang mengajukan cuti untuk berangkat ibadah haji. Mereka terdiri dari ASN maupun PPPK, baik di lingkup Pemkab Bojonegoro. Jumlah calon sementara ASN yang mengajukan cuti haji diperkirakan akan bertambah, mengingat jadwal keberangkatan Kloter Haji Bojonegoro sudah keluar. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, Aan Syabana mengatakan pengajuan cuti besar ataupun cuti berangkat ibadah haji sesuai SOP maksimal 30 hari sebelum harus melakukan pengajuan. Sedangkan untuk pengajuan izin cuti haji selain secara online, berkas persyaratan haji diminta untuk dikirim kepada pihaknya. Untuk pengajuan cuti sampai sekarang sekitar 25 orang. Itu rata-rata untuk pengajuan cutinya berapa hari Pak yang diajukan? Pengajuan cuti untuk cuti besar itu bisa diberikan sampai dengan 3 bulan. Nah, rata-rata mereka mengajukan cuti selama 45 hari dan proses pengajuannya itu juga sesuai dengan SOP-nya, itu mereka harus mengajukan 45 hari sebelum berangkat. Terus jumlahnya nanti bisa tambah? Ya, sampai dengan sekarang masih ada, kita himbau kepada seluruh ASN untuk yang mau istilahnya sudah mendapatkan sinyal berangkat itu untuk segera mengajukan, termasuk juga yang cadangan-cadangan. Jadi cadangan juga harus segera mengajukan cuti karena SOP kami itu 45 hari sebelum berangkat
itu sudah harus mengajukan cuti prosesnya. Aan menambahkan, ASN yang mengajukan cuti untuk menjalankan ibadah haji tahun 2024 ini selama 43-45 hari atau sesuai dengan waktu pelaksanaan haji. Jika nantinya terdapat ASN yang berangkat haji namun belum mengajukan cuti sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh BKPP, maka ASN tersebut bakal dikenakan sanksi yang berlaku. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Libur Lebaran di Sparpora, Kabupaten Ngawi catat 71.000 pengunjung wisata. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Dekat Bawah. Mari kita mensyukuri atas nikmat air yang suci, yang mengalir melalui PDAM, memberikan kualitas dan kehidupan bagi kita semua. Air merupakan sumber keberkahan bagi kita semua, yang tak ternilai harganya. Dan pada momen Idul Fitri ini, mari kita menyadari setiap tetes air yang mengalir sebagai bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadirnya air ini menjadi bukti kehidupan yang saling mengingatkan kita akan pentingnya menjaga sumber daya ini. Kami keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Buana Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sebuah perjalanan pasti akan berakhir, tahun pun pasti akan berganti. Tiada sesuatu yang tak terganti buat harapan baru untuk hari berikutnya yang lebih baik dan lebih bermakna. Indahnya sesuatu dibangun dengan amalan dan perbuatan. Tahun baru menjadi momen terindah, saling mengikat ukhuwah kemenangan bagi kita yang telah menjalankan dan berbagi di bulan yang baik ini. Jutaan jiwa mengejar bulan mengais sisa, lantunan suara adzan dan takbir berkumandang di hari yang mulia ini. Semoga kita dipenuhi dengan keberkahan di setiap jalan yang kita lalui. Hari yang indah dipandang sebagai momen penting bagi seluruh umat Islam. Hari di mana kita melupakan masa lalu dan menuai kebaikan di bulan suci Ramadan. Kami segenap keluarga besar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbalallah ya karim. Saudara-saudaraku semua, masyarakat Bojonegoro. Mungkin tidak ada kata seindah kata maaf dan tidak ada perbuatan seindah memaafkan. Satukan tangan, teguhkan hati, dan rangkul segala hal yang mulia untuk sesama. Di hari yang suci ini, mari kita saling memaafkan dan melupakan setiap kesalahan. Saya, penjabat Bupati Bojonegoro,
mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Selama momentum libur Lebaran tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Ngawi meningkat secara signifikan. Pemkab Ngawi mencatat jumlah wisatawan mencapai lebih dari 71.000. Selama libur Lebaran tahun 2024 berdampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan di sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Ngawi. Terdapat 3 lokasi wisata andalan yang menjadi magnet pengunjung selama liburan, yakni Taman Wisata Alam Serambang Park, Kebun Teh Jamus, serta Taman Wisata Tawun. Berdasar catatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Ngawi, kunjungan tertinggi pada hari ketiga dan keempat Lebaran dengan rata-rata pengunjung mencapai 10.000 hingga 15.000 pengunjung dalam sehari. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih menjelaskan, dari data 29 Maret sampai 17 April, secara keseluruhan tingkat kunjungan mencapai 71.043 wisatawan yang berkunjung ke 18 destinasi wisata. Jumlah itu meningkat signifikan dibanding periode yang sama pada tahun 2023 yang hanya sekitar 30.000 pengunjung. Terlebih hasil pemantauan langsung terhadap lokasi wisata, didapati kebanyakan pengunjung berasal dari luar daerah yang tengah menjalankan aktivitas mudik Lebaran. Diakuinya untuk wisata Serambang Park mencatatkan tingkat kunjungan tertinggi pada hari ketiga Lebaran atau tanggal 13 April, yakni mencapai 15.000 wisatawan dalam sehari. Tingginya kunjungan wisata pada momentum Lebaran ini juga karena pengelola wisata menghadirkan ekstra hiburan sehingga menambah daya tarik wisatawan. 2.000 orang. Jadi selama libur Lebaran mulai tanggal 29 Maret sampai 17 April kami mencatat ada 71.043 wisatawan yang berkunjung ke Ngawi ke sejumlah yang melaporkan kami datanya sejumlah 18 destinasi wisata, yang lainnya belum terekap. Tadi 71.043 wisatawan dan tertinggi di tanggal 13 April jumlah 15.000 pengunjung itu di Serambang, tertinggi di Serambang, kemudian Jamus, datanya sementara itu yang masuk. Benteng juga tinggi tapi datanya belum secara keseluruhan masuk ke kami. Jadi memang ada peningkatan yang cukup signifikan untuk libur Lebaran tahun ini. Bu, kalau untuk lokasi wisata yang dikelola pemerintah daerah sendiri seperti apa, Bu? Tahun kami mengelola Tawun. Kemarin ada event pasar jadul bekerja sama dengan Karang Taruna setempat. Kita mengadakan hiburan, kunjungannya ada sekitar hari pertama 1.300-an orang, hari kedua sekitar 3.500-an orang yang berkunjung ke Tawun. Wiwin menambahkan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan strategi terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisata, termasuk pembinaan terhadap lokasi wisata yang dikelola pihak swasta dan pemerintah desa agar mampu menyajikan yang terbaik bagi para pengunjung. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Sementara itu, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur memastikan seluruh kepala daerah yang menang dalam pilkada sebelumnya maju kembali di pilkada 2024. Termasuk di Kabupaten Ngawi untuk pasangan Oni Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko tetap berlanjut untuk periode kedua. DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mulai memanasi mesin politiknya dengan membuka penjaringan bagi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di masing-masing kota kabupaten. Hal ini dalam persiapan menghadapi pilkada serentak 2024. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Budi Sulistiono atau Kanang menyatakan bahwa saat ini untuk seluruh wilayah kota dan kabupaten di Jawa Timur bakal lebih intens dalam mempersiapkan bakal calon yang akan diusung dalam pilkada serentak. Termasuk beberapa daerah yang saat ini memiliki pasangan incumbent atau petahana yang tetap akan dijadikan andalan untuk maju kembali atau masuk dalam periode kedua, seperti Ngawi, Surabaya, Kediri, Trenggalek, Ponorogo akan tetap dipertahankan. Terlebih untuk Kabupaten Ngawi, pasangan yang ada saat ini yakni Oni Anwar Harsono
dan Dwi Rianto Jatmiko akan tetap dipertahankan untuk kembali maju dalam Pilkada 2024 ini. Wilayah kota kabupaten di Jawa Timur, Kada dan Wakada ini justru lebih intens lagi, gitu ya. Memang ada daerah tertentu yang memang kita jaga betul agar ini tidak lepas dari kita, Ngawi, Surabaya, Trenggalek, Kediri. Ini kita jaga terus, termasuk Kabupaten Malang dan lain sebagainya kita jaga terus. Nah, maka kalau kita bicara Ngawi, ya saya sudah katakan kompetisi kita yang baru saja Pilpres dan Pileg ini cukup melelahkan kita semua. Nah, maka ini tidak usah kita berlelah-lelah lah. Jangan memaksakan semua untuk menjadi calon dan akhirnya kita harus benturan lagi. Meski begitu, Kanang mempersilahkan untuk masing-masing DPC PDI Perjuangan kota atau kabupaten untuk melakukan penjaringan bakal calon. Namun khusus Kabupaten Ngawi menjadi daerah yang dianggap spesial, maka tetap berlanjut pasangan yang sudah ada saat ini. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, warga pesisir utara Kabupaten Tuban memiliki tradisi unik merayakan Lebaran Ketupat. Setelah menggelar doa dan makan ketupat bersama, seluruh warga desa mulai dari anak-anak hingga dewasa dan juga lanjut usia mandi air laut bersama di kawasan pantai. Selain sebagai ajang silaturahmi, mandi air laut diyakini bisa menjadi tolak balak dan menghilangkan penyakit. 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri, warga di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban memiliki tradisi unik yaitu mandi air laut. Seperti terlihat di pantai utara desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Rabu pagi. Kawasan pesisir yang biasanya sepi ini mendadak dipenuhi warga sekitar yang sedang mandi air laut. Tradisi dus-dusan atau mandi air laut ini diikuti seluruh warga desa, baik anak-anak maupun lanjut usia. Dus-dusan digelar untuk merayakan Lebaran Ketupat atau penutup Lebaran Idul Fitri. Sebagian warga berenang sampai ke tengah dan merendam tubuhnya sambil menikmati matahari terbit. Namun bagi anak-anak dan wanita yang tidak mahir berenang, lebih memilih berendam di tepi pantai. Keceriaan terlihat di wajah warga. Mereka senang bisa mandi bersama orang satu kampung yang hanya dilakukan 1 tahun sekali. Ini tadi sedang apa, Bu? Dus-dusan, Mas. Tradisi dus-dusan ya? Tradisinya apa aja itu, Bu? Ya tadi kupatan dulu, terus habis itu dus-dusan di laut hari ke-7 ini. Hari ke-7 Lebaran. Biar apa itu? Katanya ya biar ini apa? Menghilangkan penyakit, segala penyakit. Ini tadi gatel gitu. Oh, ini biasanya setiap tahun ya? Iya, setiap tahun. Ini yang ikut biasanya berapa orang? Atau satu desa atau? Biasanya ya ini apa? Palang itu Kecamatan Palang datang semua. Oh, semua datang. Iya, biasanya ya ada luar apa kecamatan pada datang. Ini tadi ke sini sama siapa sih? Sama keluarga semua. Semua. Selain sebagai ajang silaturahmi dan meluapkan kegembiraan, warga percaya bahwa mandi air laut ini diyakini sebagai tolak bala, menyehatkan badan, serta menghilangkan penyakit. Acara tradisi apa ini, Bu? Dudusan. Ini acaranya apa saja? Di laut. Mandi. Mandi. Siapa saja, Bu, ini yang ikut, Bu? Ya tetangga ya, apa itu? Keluarga. Oh, semuanya ya. Ini dilakukan tiap apa, Bu? Tiap kupatan. Oh, selesai Lebaran itu ya. Bu, ini mandi di laut biar apa sih, Bu? Biar segar. Biar segar. Mandi air laut bersama ini berlangsung selama beberapa jam hingga matahari panas menyengat. Selanjutnya warga akan kembali pulang ke rumah masing-masing menikmati hidangan ketupat sayur khas Lebaran. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa pengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.